Baik, berikutnya kami akan bacakan atas nama Bagas Putra Warga. Atas nama Bagas yang sudah mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Khan. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita lagi puasa di kendaraan umum nih, di transportasi umum, di sana kondisinya ada yang 50% tidak puasa, batal, ada yang 50% tetap puasa. Nah pertanyaannya, apakah kita boleh menegur ke sebelah kita kalau kita lagi puasa atau kita diam saja? Jadi si yang bertanya ini dia lagi puasa, tapi dia sampingnya tidak berpuasa karena musafir, sama musafir nih, apakah boleh menegur tuh Ustadz Ahmad Khan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah menegur orang lain yang tidak berpuasa, kita dianjurkan di dalam Islam untuk mengajak orang kepada kebaikan dan mengingatkan orang lain di saat dia melakukan sesuatu kemungkaran. Akan tetapi, kalau posisinya kita berada di kendaraan umum yang mayoritas penghuninya kita nggak kenal satu dengan yang lain, maka lebih baik bagi kita berbaik sangka saja. Karena mungkin bisa jadi orang-orang yang sedang di kendaraan itu tidak berpuasa karena memang satu mereka ada uzur, atau kedua mereka orang yang sedang sakit dan lain sebagainya. Ya, kita berbaik sangka saja. Kecuali kalau memang orang yang ada di kendaraan itu memang kita orang yang kenal. Kalau bahasa kitanya sekampung, kita tahu nih orang sehat, ini orang kagak ada uzur tapi kagak puasa, lah bukan kita tegur lagi. Ya kita jewer kupingnya, lu bagaimana lu kagak puasa bulan Ramadan, begitu. Kita ingetin, apalagi kalau saudara kita. Tapi kalau orang lain yang kita nggak kenal, baik sangka aja. Ya, jangan kita menghukumi ibadah orang lain. Khawatir di saat kita ngingetin, ternyata memang dia dalam keadaan sedang uzur. Dan seandainya kita mau mengingatkan juga, Imam Syafi'i ngingetin, nasihatin orang juga ada adabnya. Jangan ya di depan orang banyak, tapi bisik-bisik aja, kasih tahu. Ya. Biar apa? Biar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kan orang sekarang kagak dikasih taunya di depan umum, malah dibikin di media sosial biar viral. Ya. Tujuannya bukan untuk memperbaiki, tapi justru menjatuhkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik sangka aja. Orang baik sangka, walaupun yang sangkaan baiknya salah, tetap dapat pahala. Tapi orang buruk sangka, walaupun sangkaan buruknya benar, tetap dapat dosa. Baik. Gitu ya. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Berikutnya kami akan bacakan atas nama Ferdianto. Assalamualaikum Syekh, bentar lagi saya mau mudik lebaran dari Jakarta ke Jawa. Nah ini berangkat insya Allah habis maghrib atau kalau enggak isya. Nah apakah nantinya diwajibkan puasa di saat perjalanan jauh? Karena kita nggak tahu nih sampai rumah masih keburu buat sahur atau tidak. Dan nggak tahu kondisi lalu lintas macet atau lancar. Bagaimana Syekh? Berarti dia melakukan perjalanan sejak jam maghrib. Maghrib atau isya? Maghrib atau isya, dia berbicara untuk puasa besok hari. Besok harinya. Karena menurut beliau dia takut tidak keburu sahur. Karena kondisi nggak tahu nih macet atau lancar. Nah, ini alasan yang kedua. Banyak orang yang saya temukan lagi tidak berpuasa. Kenapa? Gara-gara tidak sahur. Jamaah tahu nggak? Bukan rahasia umum lagi. Saya tidak pernah sahur. Saya cuma sahur dengan minum air atau makan kurma. Kecuali kalau berada di luar daerah atau ada undangan di luar daerah lagi dakwah safari, terus diundang jamaah atau pejabat, maka saya ikut menghormati saja. Padahal makanan tersebut saya nggak biasa. Saya biasanya minum air atau minum makan kurma. Kenapa? Mendapatkan keberkahan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Itu yang saya dapat. Dan alhamdulillah saya sekarang sehat. Habis ngisi kajian tadi, sekarang ngisi kajian lagi. Masih hidup nggak? Iya, enggak kenapa kan? Nah, gemuk lagi Masya Allah, tabarakallah. Karena di kamera ya. Nah, jadi para jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa, jangan menggampangkan urusan puasa. Jangan menggampangkan urusan ibadah. Giliran lagi rapat sama pimpinan, belum makan siang, diam-diam aja. Sampai jam 1 masih molor waktu sampai jam 2. Belum makan siang, enggak kenapa-kenapa, melek matanya, catat apa yang disampaikan. Tapi giliran urusan ibadah alasan karena belum sahur. Ya, seperti yang sekarang bilang, tidurnya orang yang puasa ibadah. Dan itu hadis palsu. Naumus shaim ibadah itu hadis palsu. Kata Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, itu hadis palsu. Kenapa? Ada perawi namanya Sulaimanun Nakhai, pendusta kata beliau. Yakdzibul hadits. Jadi lihat sekarang, orang tidur dari subuh sampai maghrib katanya ibadah. Itu latihan meninggal dunia. Gak ada orang tidur dari subuh sampai maghrib dibilang ibadah. Ya gak enak begitu ya. Tidur itu jadi ibadah apabila kita lelah dari ibadah. Habis subuh karena tahajud, ketiduran sampai menjelang zuhur, itu disebut ibadah. Karena memang karena kita lelah dari ibadah.
Bukan karena begadang dan lain sebagainya, nonton Indonesia sama tim Australia kemarin kan, akhirnya tidurnya sedih lagi gitu kan. Nah, jadi jangan-jangan bilang karena timnas kita kemarin kalah, jadi nggak puasa besok kata dia. Karena masih larut dalam kesedihan gitu ya. Nah, maka itu jangan jadikan alasan. Niat lillahi ta'ala, Allah permudah. Innamal a'malu binniat. Itu hadis yang menjadi rujukan kita dalam masalah bab niat. Riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Semoga insyaAllah saudara kita yang bertanya dan masyarakat dan jemaah dan pemirsa untuk memperhatikan hal demikian. Kalau tidak sahur, tetap berpuasa. Yang penting sudah niat. Kalau tidak sanggup, baru boleh berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemarin habis Australia sama Indonesia sama Australia itu dia sudah batal, sudah menelan kekalahan. Baik.